Ya, shalom dan selamat sore. Sore. Senang, shalom dan selamat sore. Sore. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman untuk meluangkan waktunya sebentar untuk sama-sama belajar bersama kami. Tetapi sebelum itu, saya minta teman-teman PPGT untuk bersedia untuk angkat kita dalam pembukaan. Kami adalah Tuhan Tuhan yang nyata atau menyatakan memimpin kami dari perjalanan hingga boleh tiba di tempat ini dan berkumpul bersama teman-teman dan adik-adik kami. Ya betul sekali. Agar tujuannya agar pelayanan boleh dilaksanakan dengan baik. Itu adalah salah satu contoh tujuan manajemen gereja yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Ya, bahwa bagaimana kita memastikan pelayanan dan program gereja berjalan dengan baik, serta fungsi-fungsi yang telah kita dengarkan tadi. Bagaimana kita mengelola pelayanan dan mencapai tujuan tersebut. Teman-teman PPGT dan adik-adik yang berprestasi yang dapat kita video ini audiens rumuskan duduk di sini video kesana dan rendahkan di sini adalah kesalahan dalam pengelolaan pelayanan gereja. Itu yang harus kita rendahkan, kesalahan itu. Dan yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana kita sebagai pelayan dan pelayan dalam gereja, dan cara kita program kita dalam gereja berjalan dengan baik. Kemudian ada perbedaan ketika kita sudah tahu tujuan dari manajemen gereja itu. Ada perbedaan manajemen gereja dengan manajemen sekuler. Ada beberapa bagian yang kami siapkan di sini. Yang pertama itu adalah manajemen dan pelayan gerejawi adalah dua fungsi yang berbeda atau terpisah satu dengan yang lainnya. Gereja adalah organisme yang tidak dapat dilayani dengan menggunakan teknik manajemen sekuler. Kira-kira teman-teman apa yang dipahami dengan manajemen sekuler? mau ke di mana menjelaskan duduk bangun muka duduk bangun. Kira-kira apa yang kita pahami tentang manajemen sekuler? Manajemen sekuler itu adalah manajemen yang di luar dari gereja, peraturan gereja. Itu adalah manajemen sekuler. Ya, seperti manajemen dalam politik. Ya. Biasanya kalau politik itu tidak dimasukkan dalam gereja. Dan yang kedua adalah manajemen adalah sarana pelayanan sehingga fungsi dan tekniknya dapat dimanfaatkan demi efisiensi pelayanan. Yang kedua adalah manajemen adalah sarana pelayanan sehingga fungsi dan tekniknya dapat dimanfaatkan demi efisiensi pelayanan. Efisiensinya pelayanan tersebut. Ya. Dan yang ketiga yaitu manajemen adalah salah satu aspek pelayanan dalam memperhatikan bahwa
Manajemen bersifat sekunder Hah? dibandingkan dengan Apa? bidang pelayanan lainnya. Jangan Seperti persekutuan Saya di kurang di sini saya tuh. pembinaan Saya dan video nak. di jemaat Kau serta sana ke dulu. dan lain-lainnya. Kakak video konen di situ orang. Hah? Di situ orang. Nah, teman-teman PPKT Harus dan kedua. adik-adik, kita harus mengetahui bahwa dalam mengatur atau memanage waktu itu kita harus mempunyai keinginan terlebih dahulu. Bagaimana kita mengatur waktu kalau kita tidak mempunyai keinginan? Biasanya kalau kita mengatur waktu, mengatur atau memanage kehidupan kita, kadang-kadang kita sulit untuk melakukannya dalam berorganisasian. Ya, biasanya kalau kita mau masuk organisasi, Pak, biasa kita kadang sungkan untuk menyerahkan diri kita masuk dalam organisasi kan. Tapi dari situ kita belajar bagaimana kita memanage diri kita, mengatur diri kita sebagai pemimpin di gereja. Ya mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Mengenai konsep dasar manajemen gereja tersebut, mungkin itu saja yang akan kami sampaikan. Kita akan melangkah ke materi berikutnya mengenai memanage waktu, manajemen waktu. Boleh berjalan serta kurang apapun dekat pertolongan Tuhan semata. Terima kasih kepada Tuhan untuk menyertai anak-anak kami yang datang dari minggu pendek untuk membimbing, memberi pelajaran bagi anak-anak kami sekolah minggu dan remaja di tempat ini Tuhan. Semuanya ini kami terima, anak-anak kami terima, boleh mereka pakai memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, sekarang anak-anak kami akan menerima berkat yang disediakan oleh kakak-kakaknya. Sebelum mereka terima Tuhan, berkatlah makanan ini, berkatlah minum ini Tuhan, berkati juga tubuh mereka yang akan menerimanya, biar mereka terima seturut dan sesuai dengan